hati untuk siap beribadah pada Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepala. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga Tuhan Yesus, dalam puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih hari ini kami bisa beribadah, semua karena kasih kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kami bisa sehat, kuat, bisa hadir di tempat ini dengan pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang memimpin, Roh Kudus-Mu Tuhan berkarya di setiap hati kami. Dan Engkau Tuhan Yesus yang kami agungkan, kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu, kami siap beribadah pagi hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Aminnya kok dikit ya, nggak mau damai sejahtera ya. Amin. Manusia itu perlu, sudah saya sering kali bilang, manusia itu sangat-sangat perlu damai sejahtera. Betul nggak saudara? Sekaya apapun orang itu, sepinter apapun, sekuat apapun, kalau tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya akan hancur. Betul nggak saudara? Betul ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Betul nggak saudara? Betul. Setiap manusia pasti mengalami persoalan. Betul nggak? Kadang persoalan itu tidak perlu diundang, datang derek moro-moro. Betul nggak ya? Ya. Diam-diam ada persoalan ya saudara. Kadang ada persoalan yang memang kita buat sendiri, kadang seperti itu ya. Seperti jatuh dalam dosa atau apa itu ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Betul. Betul. Rema hari ini kita baca dari Mazmur. Waduh. Saya boleh. Iya, layar ke saya dulu. Mazmur 18 ayat 2 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batu, aku berlindung, perisaiku, anduk keselamatanku. Amin. Luar biasa loh ayat ini saudara. Raja Daud yang seorang raja aja dia mengerti gitu loh saudara. Apalagi kita ini orang yang biasa-biasa, betul nggak? Kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya kedudukan yang tinggi. Masa kita nggak mau mengandalkan Tuhan, betul nggak? Tuhan aja, Daud aja berkata, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku dan kota bentengku. Saudara tahu benteng itu seperti apa? Kalau zaman dulu perang, mungkin saudara punya bayangan ya. Kalau benteng itu menutupi sebuah kota ya. Dan biasanya di bawahnya benteng itu ada parit supaya musuh tidak bisa masuk ke bentengnya. Nah itu Tuhan adalah benteng kita. Setiap kita menghadapi masalah, Tuhan itu selalu ada buat kita, menopang kita, menolong kita, melindungi kita, menjaga kita. Wow, kita punya Tuhan yang luar biasa, betul nggak saudara? Kalau saudara sampai nggak setia, berarti kebangetan istilahnya seperti itu ya saudara. Karena Tuhan sudah menjadi perlindungan untuk kita. Amin saudara. Amin. Kita pujikan pujian pada pagi hari ini. Saya percaya pujian ini memberkati saudara semuanya. Amin. Selainnya kurang dipasih. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Amin. Takkankah ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti
pasti tanganmu menopangku, meski lewati lembah topan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Takkankah ku hadapi semua badai hidupku, karena Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang akan terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopang kita. Meski lewati lembah topan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang akan terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah topan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Tak mengerti semua yang tak terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah topan badai menerpa, hatiku percaya Engkau Tuhan hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang akan terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah topan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah topan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua
yang selalu menopang kehidupan kami Tuhan. Engkau benteng hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga. Amin Tuhan. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Katakan tak terbatas. Amin. Kasih-Mu Tuhan. Oh, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu, amin Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga. Yes, jalanku. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau punya cara, Kau punya jalan bagi kami Tuhan.
Ketika kami dalam titik terendah sekalipun, Engkau sanggup mengangkat kami, menolong dan menopang kami. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu yang tidak terbatas, kasih-Mu yang tidak terbatas bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena pagi hari ini kami bawa hidup kami dengan ucapan syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa Engkau Tuhan. Haleluya, bersama katakan amin. Shalom. Haleluya, mari bangkit berdiri bersama-sama. Berikan salam, berikan salam. Oh haleluya, kita punya sobat yang setia Tuhan Yesus. Engkau satu Tuhan, Engkau penuh kasih Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Haleluya, bersukacita dalam Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tertawa, membuatku bahagia, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, yang Kau hadir Tuhan. Bersamamu Yesusku, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu. Amin. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Amin. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Kami bersukacita di dalam Engkau Tuhan.
goyang dulu kembali, puji Tuhan. Iya. Di dalam hidup ini ya, pasti semuanya punya masalah, ya enggak? Pasti. Kadang-kadang kita udah berdoa, berpuasa, minta Tuhan pertolongan, tapi masih belum terjawab. Ya, tapi Tuhan punya cara, Tuhan punya rencana, Tuhan punya mau yang terbaik untuk kita. Jadi jangan sampai kita maksa Tuhan, ya. Tapi walaupun gunung masalah kehidupan kita masih ada, tetaplah percaya Tuhan Yesus selalu perhatikan kita. Katakan amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, amin, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Katakan, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi katakan, walaupun gunung tak berpindah, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata,
iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Benar Tuhan, bahwa kami beriman kepada Tuhan yang setia. Kami bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat penyertaan pertolongan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kami mengucap syukur, rasa syukur kami pada saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap untuk menerima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Salam Ibu Bapak. Salam. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan kepada Bapak Gembala, Ibu, dan semua pengurus gereja yang ada di tempat ini, karena saya masih diberi kesempatan untuk melayani firman Tuhan di tempat ini. Yang pertama, saya mengapresiasi terhadap semua pemain musik, baik singer maupun song leader. Tahukah Ibu Bapak sekalian bahwa setiap pengkhotbah, setiap pengajar, setiap penginjil ketika dipanggil Tuhan, beliau semua nanti di surga tidak lagi berkhotbah, tidak lagi menginjil, tidak lagi mengajar, tetapi para pemusik gereja itu mereka di surga akan terus bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, adakan semacam kita sekarang lagi berlatih untuk memuji Tuhan di kelak kita nanti di surga. Sebab setiap puji-pujian ya, syairnya itu adalah sama seperti kita berkhotbah. Ya. Kecuali kalau lagu-lagu syair-syairnya itu sudah terkontaminasi dengan lagu-lagu kontemporer. Iblis tidak akan tinggal diam. Oleh sebab itu setiap puji-pujian, ketika kita merasa diberkati melalui puji-pujian dan penyembahan, itu terlihat dari isi syair itu. Apakah mengandung alkitabiah atau tidak? Sejauh tidak mengandung alkitabiah, itu tidak akan memberkati puji-pujian kita. Amin, Ibu Bapak. Oleh sebab itu para pemusik, ya, singer, song leader terus berlatih. Anggap aja kita sedang berlatih nanti ketika kita nanti panggil Tuhan. Amin. Itu sebagai pembukaan saya pada siang hari ini. Karena masih berkaitan dengan Paskah, jadi tema pewartaan kitab atau kita yang akan pelajari masih tetap berkisar pada Paskah. Saya yakin Paskah mungkin sudah sering dikhotbahkan ya, tapi saya berharap walaupun khotbah saya pagi hari ini warnanya berbeda, tetapi tidak mengurangi makna daripada isi Paskah tersebut. Yang pertama saya ucapkan selamat Paskah. Amin ya Ibu Bapak ya. Mungkin saya memakai istilah Paskah ya, itu cari aman sebenarnya ya. Kalau di luar banyak orang mengatakan Happy Easter atau apa? Passover. Iya. Kalau kita melihat dari etimologi dari asal kata Paskah, ya, ada yang Esther. Esther itu adalah suatu kata atau istilah dari agama atau apa yang diyakini dulu ya, agama-agama pagan. Agama-agama pagan itu agama-agama yang memiliki ketuhanan yang lebih dari satu atau politisme ya, artinya mereka memiliki Tuhan yang banyak, pagan. Nah, Esther adalah salah satu dewi Esther ya, atau dewi
Dewi kesuburan, musim semi. Nah, Esther ini istilah Esther ini dipakai ketika bangsa Angolos, kalau tidak salah ya, Angolos itu ya sedang merayakan perayaan Esther ini. Nah, pada saat terjadinya perayaan ini, itu kematian atau kebangkitan Tuhan Yesus. Lain dengan Passover tadi. Passover itu artinya melewati. Ya. Nah, kejadian pada saat bangsa Yahudi merayakan Paskah tadi, itu pas kejadian Tuhan Yesus disalib. Coba tolong baca di Matius 26 ayat 2. Jadi kebalikan, kalau Happy Esther kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Sementara tradisi Yahudi itu pada saat Tuhan Yesus disalibkan pas jatuh, bangsa Yahudi sedang merayakan Paskah tadi. Jadi istilah Paskah itu bukan istilah dari kekristenan. Paskah itu berasal dari kata bangsa Yahudi. Matius 26 mengatakan apa? Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan. Jadi istilah Paskah bukan dari kekristenan, itu tradisi dari Yahudi. Ya, 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi Paskah itu ketika Tuhan Yesus disalibkan. Ibu bapak dikasih. Nah, persoalannya di sini, apakah Paskah itu Jumat Agung atau kebangkitan? Nah, banyak orang beranggapan kebangkitan. Padahal karya Allah yang terbesar adalah kematian dan kebangkitan. Kalau Passover adalah melewati, itu kejadiannya ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, ya. Dan setiap rumah-rumah orang Yahudi, ya, itu kalau sekarang istilahnya kusennya dikasih darah, ya, untuk agar malaikat, kalau istilah sekarang malaikat pencabut nyawa itu akan lalu, ya. Kalau kebangkitan hanya kebangkitan atau cuma ada orang yang mengatakan cuma kematian atau Jumat Agung, itu jadi kurang pas. Jadi pasnya adalah kalau tidak ada kebangkitan, pasti tidak ada kematian, kan? Jadi Paskah boleh kita maknai sebagai kematian dan kebangkitan, ibu bapak yang dikasih. Ini saya sedikit, ya, apa arti Paskah tadi? Nanti pertama apa arti Paskah, mengapa harus ada Paskah, bagaimana cara Paskah itu dilakukan, ya. Kemudian bagaimana kita mengapresiasi Paskah, ya, atau bagaimana kita mengevaluasi kehidupan kita, apakah kita sesuai atau telah melakukan atau memaknai Paskah itu sebagai sesuatu yang baik yang harus kita lakukan. Nah, itu tadi pertama. Kemudian kalau tadi cuma gambaran aja atau etimologi daripada Paskah, sekarang apa makna Paskah itu? Apa itu Paskah? Sorry. Apa itu Paskah? Paskah adalah, kalau kita melihat, ya, di dalam Alkitab, Paskah itu adalah pengorbanan. Arti Paskah, bukan, kita belum berkerucut kepada makna Paskah. Ini arti Paskah dulu. Paskah adalah pengorbanan. Kalau kita melihat di Kejadian, ya, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka memakai apa? Memakai daun arah.
Ya, karena mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka telanjang itu malu. Tadinya karena tubuh jiwa mereka itu ada tubuh kemuliaan, yang sama seperti yang digambarkan di dalam Kejadian. Mereka tidak malu ketika mereka belum jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka merasa malu, mereka telanjang. Akhirnya mereka memakai daun arah, ya kan? Kemudian Allah sendiri yang berinisiatif, ya, coba diperhatikan. Allah sendiri yang berinisiatif memakaikan kulit binatang, ya, bukan inisiatif Adam dan Hawa, tetapi Allah sendiri yang berinisiatif untuk memakaikan kulit binatang. Artinya apa? Ada yang dikorbankan, ya kan? Ada darah yang tertumpah. Kemudian kalau kita melihat ketika Kain dan Habel memberikan persembahan, apa yang dipersembahkan oleh Kain? Apa yang dipersembahkan oleh Habel? Kain mempersembahkan hasil tani, tetapi Habel mempersembahkan hasil ternaknya. Nah, hasil persembahan yang diberikan Habel itu yang berkenan kepada Allah, karena Allah membutuhkan yang namanya untuk melakukan perdamaian itu harus ada pengorbanan. Nah, ini arti daripada Paskah. Kemudian, ya, kalau kita melihat silsilah atau urutan dari sejarah, mulai dari Adam yang tadi saya ceritakan, kemudian ketika Abraham mau menyerahkan Ishak di Gunung Moria, itu di Kejadian 22 ya. Kemudian kalau kita melihat bangsa Israel tadi yang 400 tahun dijajah oleh bangsa Mesir, ya. Kemudian tulah yang ke-10, Allah ingin mematikan semua anak sulung maupun binatang yang sulung, ya. Kemudian kalau kita melihat di Mazmur 22 ayat 15 sampai 19, ini nubuatan tentang Paskah. Begitu juga di Yeremia 53 ayat 1 sampai 15, ini berbicara tentang atau kronologi daripada Paskah di Perjanjian Lama. Nah, puncaknya itu ada di Golgota. Jadi semua nubuatan, semua kejadian Paskah itu digenapi oleh Tuhan di Golgota, kayu salib, Ibu Bapak. Nah, ini kronologi di Paskah di Perjanjian Lama. Nah, perjanjian baru, kronologinya juga panjang dan banyak pasal maupun ayat yang menceritakan tentang Paskah. Tetapi kita pada siang hari ini kita akan bahas satu dulu, ya, bagaimana Paskah di dalam Perjanjian Baru dan bagaimana caranya Tuhan melakukan Paskah tersebut, ya. Coba di Yohanes Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Minta tolong yang suaranya besar bisa dibacakan. Pada keesokan harinya Yohanes Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum saya nanti masuk ke dalam itu, saya ingin mengajak ibu bapak melihat bagaimana cara Tuhan itu melakukan Paskah ini tadi.
Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, maha tinggi, Allah yang sangat sakral. Kalau orang Yahudi aja mau mengatakan Yahweh Fah itu sudah nggak diperbolehkan ya, kan saking sakralnya, saking transendennya itu Allah. Disentuh aja tidak bisa, didekati aja tidak bisa, karena dia Allah yang sangat Lalu bagaimana Allah itu? Karena Allah itu memiliki sifat kasih, karena dia mengasihi manusia ya. Ibu bapak yang dikasih ya. Bagaimana caranya? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Firman itu telah menjadi, artinya apa? Artinya di sini adalah kenosis, ya, penjelmaan, inkarnasi. Ibu bapak yang dikasih. Sebelum jauh lagi nanti kita akan bahas apa itu inkarnasi, apa itu kenosis ya. Kalau tetangga sebelah itu sering mengatakan ada ilmu tauhid ya, ilmu yang mempelajari tentang keesahan Tuhan dan sifat-sifat Allah. Kalau di kita namanya teologi, Ibu Bapak ya. Kalau di Ulangan 6 ayat 4 mengatakan apa? Ulangan 4 ayat 6 ayat 4, hai Israel, dengar Israel ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu Tuhan yang Esa. Sema Ibrahim Israel, El Adonai Elohim Adonai Echad. Ya, itu bahasa Ibrani-nya. Artinya apa? Dengar Israel bahwa Allah itu Allah yang Esa. Esa di sini bukan kalau seperti Pancasila, Esa itu adalah satu ya. Tetapi di sini Esa ini adalah satu-satunya. Bukan satu, tapi satu-satunya. Coba kita membayangkan bagaimana Allah yang transenden tadi yang tidak bisa disentuh ya. Dia harus datang ke dunia. Karena Allah itu memiliki sifat kasih, mengampuni ya. Bayangkan kalau Allah yang transenden tadi ya masuk ke dalam rahim Maria, kira-kira apa yang terjadi? Rahimnya amburadul. Ya. Sebab di dalam Filipia, coba 1 Timotius 6 ayat 16, kita membayangkan Allah itu bagaimana ya. Kalau dia sampai bisa kalau dia tidak berinkarnasi, kalau tidak berkenosis, tidak menjelma seperti manusia, kita bisa membayangkan bagaimana rahim Maria itu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Kira-kira apa terang yang tak terhampiri? Lebih daripada matahari. Panasnya itu lebih dari matahari. Coba panas yang lebih dari matahari itu ya, kalau tidak kenosis, tidak menjelma, tidak inkarnasi, masuk ke dalam rahim Maria, kira-kira apa rahim Maria tadi? Amburadul itu perutnya ya. Oleh sebab itu dia harus berkenosis, harus berinkarnasi. Ibu bapak yang dikasih Tuhan. Nah, kemudian apa tujuannya dia berkenosis? Apa tujuannya dia datang ke dunia ini? Untuk memiliki kita, ya, untuk menebus manusia dari dosa.
Yang jadi pertanyaan, kira-kira manusia ini di mata Tuhan berharga tidak? Padahal ada ayat yang mengatakan bahwa manusia tidak lebih daripada debu pasir ya. Oleh sebab itu, karena dia memiliki sifat kasih, penyayang, sifat mengampuni, dia harus berkenosis. Sebab dari dulu saya pernah berkhotbah di sini juga yang mengatakan rentetan ya, bagaimana manusia untuk kembali kepada citra Allah tadi, mulai dari Adam, mulai dari Nuh, mulai dari Abraham, mulai dari Musa, semuanya gagal untuk mencapai kesempurnaan ini tadi. Oleh sebab itu, hanya satu-satunya orang yang dapat mengampuni dosa, karena upah dosa adalah maut. Ibu bapak, iya, pintar ya, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Ini adalah tujuannya dia, untuk menebus kita, memiliki kita ya. Nah, apa dia tujuannya dia datang ke dunia adalah untuk memiliki kita dan sebagai penjamin bagi kita bahwa kita adalah tadinya manusia yang berdosa, itu dijamin sepenuhnya oleh Tuhan. Itu tujuannya. Yang pertama, sebagai alat penjamin dan pembayaran dan pelunasan. Jadi ketika dia datang ke dunia ya, dia sebagai penjamin, pembayar, dan melunasi. Coba kita baca di Efesus 1 ayat 13 dan 14. Yang pertama adalah dia menjamin kita. Di dalam dia kami juga, karena kamu telah menerima firman kebenaran dan keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, jika kamu percaya, dengan Roh Kudus, Yang dijanjikan ya. Kemudian di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22, sebab dia yang telah menentukan kami bersama-sama dengan kamu. di dalam Kristus adalah Allah yang 22, memotretkan standar miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan. amin. Jadi dia datang ke dunia untuk menjamin kita. Kemudian dengan cara bagaimana dia menjamin kita? 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu waris dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, tapi pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bersalah. Amin. Jadi kita ditebus bukan dengan barang fana, tetapi barang yang mahal. Mahal bahasa Yunani-nya timios. Timios itu tak terhingga, ya, tak terbatas harganya. Barang itu langka. Itu arti barang yang mahal, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Nah, kemudian kita menyadari bahwa saya dan saudara ya, dan orang di sekitar kita adalah orang yang berdosa. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Jadi peristiwa salib adalah, kalau kita sudah menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, ya, semua perilaku perbuatan kita itu tercatat di dalam buku kehidupan, dan nanti pada akhir hari penghakiman kita akan diadili, ya, dihakimi berdasarkan catatan perbuatan kita yang ada di dalam buku kehidupan itu. Nah,
ini kabar gembiranya. Kabar gembiranya adalah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Itu semua catatan-catatan yang ada di dalam buku kehidupan kita itu ditiadakan. Kolose 2 ayat 14. Jadi ini tujuan Paskah, ya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan menolak memalukannya pada kayu salib. Amin. Jadi semua perbuatan kita, ya, yang harusnya menjadi kita dihakimi, diadili, ya, itu semua catatan itu dipaku, ya, dipaku di atas kayu salib, dan itu ditiadakan. Dan apa kata Tuhan Yesus ketika dia berada di kayu salib? Tetelestai, sudah selesai, sudah lunas, semua hutang kita telah dibayar tuntas. Ibu bapak yang dikasih. Nah, ini konsep tetelestai di dalam Paskah. Tetapi tetelestai itu sebenarnya ada juga, ya. Jadi dari semua kejadian atau nubuatan-nubuatan di perjanjian lama itu diselesaikan di atas kayu salib. Itu juga arti tetelestai, sudah selesai. Semua yang dijanjikan Allah itu sudah digenapi. Ibu bapak yang dikasih Tuhan. Kalau tadi kita melihat bagaimana kronologi sejarah, arti sejarah, arti Paskah, kemudian tujuan Paskah, kita sudah menyadari, sudah memahami, ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengapresiasi Paskah ini? Saya kasih contoh juga, salah satu contoh di Perjanjian Baru, arti Paskah, ya, secara Alkitabiah, ibu bapak yang dikasih Tuhan. Coba minta tolong dibaca di dalam Yohanes 8, atau nggak perlu dibaca lah, narasi. Nanti akan saya ceritakan narasinya. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ceritanya begini, atau kesimpulannya begini. Ada suatu hari, ya, ada seorang wanita ketahuan berbuat zina. Ya. Kemudian para pemuka-pemuka agama dan ahli Taurat, orang Farisi, ingin mencobai Tuhan untuk mengadili perempuan yang telah berbuat zina. Ya. Bagaimana Tuhan harus mengadili seorang perempuan, ya, yang kedapatan berzina? Nah, pada saat itu hukumannya adalah dirajam, dilempari batu sampai mati. Artinya apa? Artinya kalau kita samakan ketika kita menghadapi pengadilan, ya, kita ini mendapat vonis hukuman mati. Coba saya ingin ibu bapak, ya, kita membayangkan bagaimana jika kita menjadi seorang terdakwa dan divonis hukuman mati. Kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Ya, kacau, takut, sedih. Ya. Nah, ini orang yang ibaratnya orang yang mau mati, ya, mau dihukum mati. Tetapi ketika pemuka-pemuka agama itu mendesak Tuhan, ya, berapa kali, ya, mereka mendesak Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jika di antara yang kamu tidak ada yang berdosa, pertama kali engkau melempari perempuan ini. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada. Malah mereka semua pergi. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan itu, di manakah mereka semua?
minggat. Dan apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Aku juga tidak akan menghukum, tidak akan menghakimi engkau. Pergilah dan jangan. Coba bayangkan orang yang harusnya mati, dihukum mati ya. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus menyelamatkan. Ini sebenarnya cerita Paskah tadi. Ya. Bagaimana pengorbanan Tuhan ya, mati ya, untuk menebus dosa ya. Dan ketika kubur itu kosong, menunjukkan bahwa dia hidup. Kalau dia tidak hidup, maka sia-sialah keyakinan iman kita. Kenapa? Sama aja dia dan tabib, ya, guru, nabi yang mati masih ada di dalam kuburan. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus, sekalipun dia mati, dia mampu menunjukkan bahwa dia adalah memang Allah yang bisa mati dan bisa hidup. Oleh sebab itu yang saya tadi katakan, tauhid ya, ilmu yang mempelajari tentang keesaan Tuhan ya, itu menunjukkan bagaimana kealahan Yesus ya. Dia menunjukkan dengan apa? Mujizat-mujizat. Jadi maksudnya begini Ibu Bapak ya, kembali ke ilmu tauhid tadi ya. Keesaan kita ya, kita memiliki Allah yang esa, tetapi Allah yang esa itu dia memiliki kasih. Bagaimana kasih itu diwujudkan? Ya, dia harus menjadi manusia. Ya, apa buktinya? Dengan mujizat-mujizat tadi. Ya, paham ya sampai di sini? Dengan mujizat, karena mujizat itu adalah otoritas Allah. Jadi kalau ada agama atau keyakinan lain yang mengatakan Allah itu esa, tetapi tidak mampu membuktikan keesaannya, tidak bisa melakukan mujizat, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang mati bisa dibangkitkan, ini dipertanyakan keesaan keyakinan mereka. Tetapi kita bersyukur memiliki Allah yang Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini sama, sederajat, sehakikat, mustahil tidak. Nah, mustahilnya ini yang kadang orang mengatakan masa manusia bisa jadi Tuhan. Tetapi Tuhan bisa menjadi sama seperti ciptaan. Ini adalah bukti keesahan keilahian Allah. Jadi kita harus bangga memiliki Allah seperti Tuhan. Nah, kalau sudah paham kayak gini, kira-kira mau murtad nggak? Ibu Bapak. Jadi kembali tadi, bagaimana Paskah ini adalah sama seperti orang yang tadinya harusnya dihukum mati ya, tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan. Nah, sekarang bagaimana kita mengapresiasi daripada Paskah ini? Saya akan kasih contoh juga nanti di Alkitab ya juga ya. Ibu Bapak minta tolong di Lukas 7 ayat 36. Nah, kalau yang tadi tidak perlu dibaca, ini perlu dibaca Lukas 7 ayat 36 sampai 50 supaya Ibu Bapak nanti bisa memahami ya bagaimana kita mengapresiasi Paskah. Lukas 7 sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dengan kaki
kepada Simon. Kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Kau Simon, katakanlah dulu. Ada 2 orang yang berhutang kepada saya. Ini perumpamaannya. Melepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus padanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, dia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekatnya dengan rambutnya. Engkau bisa mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak dirinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab Ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah dia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, itu singkat cerita di Lukas 7 ini ayat 36 sampai 50. Ini adalah undangan Simon orang Farisi kepada Tuhan Yesus untuk makan siang lah istilahnya ya. Tetapi sebenarnya ceritanya ini adalah Simon orang Farisi ini tidak tulus. Ada motivasi. Ya. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus lagi tenar, ya. Ketenarannya dia itu sampai-sampai orang-orang yang ada di Yahudi sana ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai seorang pemimpin, ya. Oleh sebab itu Simon orang Farisi ini ya, bukan Simon Petrus ya, Simon orang Farisi mengundang Yesus dengan orang-orang tokoh-tokoh masyarakat. Jadi istilahnya kalau sekarang top-topnya partai lah ya, diundang. Nah, itu yang tadi saya katakan ada motivasi, tidak tulus. Di dalam undangan itu ya, di dalam undangan itu ada seorang wanita yang dulu harusnya dirajam sampai mati, yang tidak diundang, ujuk-ujuk masuk ke dalam lalu membasuh kaki Yesus. Itu pertama dia menemui Tuhan Yesus. Nah, membasuh kaki di bangsa Israel dulu ya, tradisi membasuh kaki ini adalah salah satu daripada pekerjaan yang memiliki rendah, karena pada waktu itu mungkin karena gurun ya, di sana gurun ya, jadi tradisi mencuci kaki itu memang ada di sana, dan profesi mencuci kaki adalah profesi yang paling rendah, paling hina. Artinya apa? Perempuan itu menghadap Tuhan Yesus dengan kerendahan hati. Dia membasuh kaki Tuhan. Ya. Lalu yang dibasuh dia memakai apa? Dengan rambutnya. Apa arti rambut? Mahkota bagi seorang wanita. Artinya apa? Artinya semua apa yang berharga
pada wanita ini dipersembahkan untuk menyeka kaki Yesus. Kemudian apa lagi? Dia menciumi kaki Yesus. Mulut yang tadinya biasa untuk memuaskan hidung belang, dipakai untuk, coba bayangkan, semua harta apa yang ada yang paling berharga di dalam tubuh seorang yang berdosa ini, bagaimana dia mengekspresikan rasa terima kasih dia kepada Tuhan. Apakah kita yang hadir di sini masih adakah kita memiliki rasa terima kasih kita kepada Tuhan? Dan bagaimana apresiasi kita? Itu yang saya maksudkan, bagaimana kita mengapresiasi arti daripada Paskah tadi di Bapak ketika Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, saya undang pemain musik. Yesaya 1 ayat 18. Jadi makna Lukas 7 tadi bukan saja kita mengapresiasi Paskah, tetapi bagaimana Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa kalau kita orang berdosa dan di sekitar kita ini ada orang berdosa, ya, apabila kita mungkin disakiti, adakah kita melakukan pengampunan kepada sesama kita? Atau pada saat ini jemaat yang hadir pada siang hari ini, adakah kita masih memiliki rasa akar pahit karena kita mungkin pernah merasa disakiti dan tersakiti sampai sekarang? Jika engkau menyadari arti dari Paskah, kita pasti melakukan pengampunan. Oleh sebab itu Yesaya 1 ayat 18, semerah-merah dosa kita, bahkan kalau merah seperti kesumba, ya, seperti kremisi, itu akan putih seperti salju, akan putih seperti bulu domba. Amin. Ibu Bapak yang dikasih, kita angkat satu pujian, karya terbesar. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau lakukan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
Puji nama Tuhan. Kami segenap pelayan Tuhan dan sidang jemaat gereja Betani Tamarjo mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Roli yang telah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah raya pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan telah kami terima berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, yaitu firman yang hidup itu Tuhan. Sebarkan firman tersebut di dalam roh hati kami Tuhan, Kau patrikan Tuhan, sehingga firman tersebut mampu untuk bertumbuh bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan mengetahui bahkan memberkati